Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqbilina ilayhi bifadlihi ila al-maratibil aliyah. وبلغنا وبلغهم من بركة نبينا كل أمنية وصلى الله وسلم على العبد الصالح القائم بما استطاع من حق الربوبية وعلى آله وأصحابه خير البرية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan subuh ini menjadi subuh yang berkah buat kita semuanya. Yang udah datang bayang subuh pagi ini, insya Allah langkahnya dicatat sebagai langkah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan umur panjang, sehat afiat. Allah berikan kekuatan, kesehatan lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong ini kita ngaji pada nyender semuanya. Sahur. Ngaji nyender mah emang sunnah. Jadi kalau ngaji itu sambil nyender berarti ngikutin Nabi. Alhamdulillah. Cumanan kalau orang ngaji nyender itu malaikat tersep. Bapak mau Pak diresepin malaikat? Karena dulu ada tuh. Nabi itu biasanya nyender di pohon korma. Satu waktu sahabat ngelihat Nabi nyender mulu di pohon korma, dibikinin tuh mimbar buat duduknya Nabi. Pindah Nabi ke mimbar itu, waktu lempengan lagi ngaji, kedengeran ada yang nangis. Sahabat semuanya dengar, sampai Nabi juga dengar. Kelar ngaji dicari-cari dari mana tuh suara tangisan itu. Ternyata tangisannya dari pohon kurma. Pas ditanya, kenapa engkau menangis? Aku ini bersedih karena sudah tidak lagi menjadi sandaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Kita menyender insya Allah pulas. Tapi enggak ngapa-ngapa, catatan pahala insya Allah dapat semua buat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini nih udah puasa yang ke-15. Semalam ketupat. Ganti ayat semalam di sini. Ada yang serempak malam 15 ganti ayat, ada yang kagak. Kalau di daerah Jagakarsa ganti ayatnya entar malam.
Tapi kalau di kita biasanya emang malam 15. Mau semalam kayak mau entar malam, yang penting sama-sama makan ketupat. Karena kan ajaran ketupat itu bukan ajaran yang memang kudu kita kerjain. Itu kan ajaran ketupat itu baru ada di abad ke-15. Waktu ajaran Wali Songo datang tuh buat nambah kelenturan orang ibadah di bulan puasa dan buat nandain kalau udah tanggal 15 itu kita kudu kayak ketupat. Maksudnya biar bisa ngikat, jangan sampai lepas. Walaupun ketupat kalau dibuka murah, lebih cakep lagi besok malam abu. Nandainnya pakai abu tuh, orang dulu tuh begitu. Maksudnya biar lengket urusan ibadahnya, ditandain dulu pakai ketupat. Insya Allah ibadah kita sampai di hari ini tambah cakep, tambah beres urusan puasanya, urusan terawihnya. Insya Allah. Roman-romannya banyakkan sembahyang subuh sama terawih. Terawih 3. Ada di dalam kitab Ittihadu Ahlul Islam bi Khususiyatis Siyam yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Bukan Ibnu Hajar Al-Haythami, tapi Ibnu Hajar Al-Haythami. Itu disebutin di dalam kitab itu as-siyamu wal qiyamu hisnani was-siyamu junnatun wa bu'dam minan nar. Puasa sama sholat malam itu jadi benteng iman. Puasa asyam, sholat malam kita anggap sholat taraweh. Sholat taraweh itu sholat malam yang dimajuin. Walaupun ada ulama yang ngomong beda antara sholat malam sama sholat taraweh, tapi kita anggap aja dah bahwa itu sholat taraweh, sholat malam yang kita majuin setelah sholat isya. Itu kan beda hurufnya, cuman atu doang. Asyam wal qiyam. Itu artinya apa kata Nabi? Bahwa puasa sama taraweh itu satu paket. Jadi orang tuh kalau doyan puasa kudu doyan juga tarawehnya, begitu. Ibu tadi nyaut. Tinggal begitu nyaut ya. Bu, Susido. Banyak juga romannya di bawahnya. Banyak ibu. Sampai mana tadi sih? Satu paket Pak, Bu. Jadi kalau urusan puasa sama urusan tarawih itu satu paket. Orang puasa, orang tarawih kan modelnya 3. Ada yang kuat kagak doyan, ada yang kagak kuat tapi doyan, ada yang kagak kuat kagak doyan. Ini parah nih, 3. Udah kagak kuat, kagak doyan. Ada orang yang kuat urusan puasanya, tapi kagak doyan urusan tarawih. Bener kagak? Ya. Ada orang yang kagak kuat puasanya, sama tarawih malam pertama mau dia datang. Ada orang sini begitu.
Yang parah lagi udah kagak doyan puasa, apalagi doyan taraweh. Makanya urusan puasa itu kudu ngelengkapin pakai taraweh. Taraweh makan bebas, Pak. Nggak usah sekarang mau pakai ribut. Urusan taraweh bilangan rakaatnya udah kagak zamannya ngeributin itu. Bener. Yang penting mah dia doyan taraweh aja dulu. Urusan mau 20 ke, urusan mau 8 ke, mau kurang dari 8 juga kagak apa-apa. Di dalam kitab At-Takrirat disebutin tuh. Urusan tarawih itu aqalluha raka'ataini. Paling sedikit 2 rakaat. Isruna wa akmaluha 20 paling sempurna. Jadi kalau sholat tarawih 2 rakaat doang kan kagak ngapa-ngapa. Kalau kagak malu. Maksudnya ngapa? Begitu ulama ngaturnya. Jangan sampai ditinggal. Maksudnya begitu. Urusan qiyamnya jangan sampai ditinggal kalau lagi puasa. Paling kagak kalau capek-capek bener mah 2 rakaat dah kerjain. Begitu maksudnya. Pak, ada orang yang kan sembahyang tarawih suka ngakal. Ada apa kagak? Dia kagak resep, kagak ada di sini memang. Dia kagak resep nih sama sembahyang tarawih yang 20. Resepnya sama yang 8. Dia ngikut sama yang 20. Pas 8 rakaat kelar dia pulang. Ada orang sini begitu ada. Pak, bukannya kagak boleh, saya bilang nih. Kalau modelnya begitu, sholat tarawehnya makruh. Kalau mau ngikut yang di 8, silakan ikut kelompok yang 8. Bukan kagak boleh sholat tarawehnya. Kalau emang yang ngikut 20, kelarin sampai 20. Sah kagak sembahyang tarawihnya? Sah, cuma makruh hukumnya. Berarti kalau makruh kurang pahalanya. Sayang panas. Ya kan kalau dengan 20 masih ingrah. Bener. Jadi 20 walaupun hitungan banyak rakaatnya, tapi kan imamnya kan seragam-ragam. Bener kagak? Kalau kagak tergerek-gerek jadi imam. Habis waktu imam diomongin. Iya, pulang tarawih ngomongin imam. Itu imam siapa sih, lama banget gitu. Bener kagak? Pak, kalau ada orang model kayak begitu, mendingan jangan tarawih. Sebab kalau ada orang yang suka ngomongin imam, selesai dia sholat, itu pahala sholatnya bures. Paham ini? Sama urusan puasa, Pak. Jangan coba-coba di urusan puasa. Pas lempengan sahur kita ngomong begini. Ya besok kalau lempengan kuat ya puasa, kalau kata kuat ya buka. Begitu ngomongnya tuh. Pak, mendingan jangan puasa sekalian. Sebab percuma. Karena dia itu berarti kagak niat lah. Batal niatnya udah. Mendingan jangan puasa. Makanya kalau puasa niatnya kudu mantep. Jangan pakai ngomong besok ya kalau unta panas ya gua buka. Begitu. Mendingan sekalian jangan puasa. Nah begitu juga urusan sholat. Jangan pakai ngakal. Ini Pak saya pernah ngomong begini, Pak pernah ngomong begini, urusan tarawih begini. Besok Pak kata tarawih orang saya ngomong. Tapi di sini mah kan muka 20 semua. Iya. Bener. Sebab sama aja sih Pak, mau 8 mau 20 kayak kelarnya juga sama deh. Gimana enaknya kalau 20 mah imam habis baca Fatihah, baca surat yang kita hafal. Jadi kita suka ngikutin bacaan imam, enaknya begitu. Kalau coba dapat nih suara cakep,
Habis baca Fatihah, baca ayat yang kita kagak hafal. Udah gitu bacanya panjang bener. Kita mau ikutin kagak bisa. Ujung-ujungnya ngelamun. Bener. Udah ngelamun ngeliatin tuh yang di depan kita. Udah gitu yang di depan kita pakai kaos. Tulisannya 3 roda. Kita baca adanya imam lama. Makanya Abdullah bin Mas'ud waktu sembahyang kebangetan cepet pernah ditegur sama Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, ngapa sembahyang cepat amat begitu? Kata Abdullah bin Mas'ud, saya takut keduluan sama setan. Sebab biasanya orang kalau kebangetan lama sembahyangnya, setan paling resep modainya. Begitu. Itu sahabat Nabi. Apalagi model kayak kita, Pak. Yang cepat aja godaan ada. Benar. Apalagi model yang lama. Makanya kita terawih banyak. Itu bagian daripada sunnah. Bacanya cepat, bagian daripada sunnah juga. Jadi jangan pernah ada omongan kebangetan cepet. Lah kita masih mending, Pak, 30 menit kelar. Lah di Blitar, Pak, 7 menit. Di sini mau bikin 7 menit kelar. Apa mau ngikutin caranya Nabi? Makanya saya suka bingung kadang-kadang, jangan sembahyang yang 20 mau kagak dicontohin Nabi begitu suka ngomong. Nabi mas tarawihnya cuma 3 malam. Emangnya tiap malam tarawih? Nabi kagak, cuma 3 malam. Waktu ditanya ya Rasul ngapa nggak tarawih lagi? Saya takutin nanti umatku nyangka kalau saya tiap malam tarawih, disangkanya sembahyang tarawih jadi wajib. Tuh. Arifnya Rasulullah, bijaksananya Nabi. Nabi itu kalau mau ngikutin tarawihnya Nabi, habis baca Fatihah ada 200 ayat yang dibaca. Nggak apa-apa kita kalau mau bikin begitu. Kira-kira kuat apa? Ya paling lu semalaman doang. Biasa udah buras ya mana? Yang segini aja makin singkat. Bener, serba salah bahayanya. Yang kebangetan cepat, ujung-ujungnya singkat juga. Yang masih bertahan di 15 kesonoin, itu tandanya tuh orang bakal berhasil puasa. Tandanya begitu. Tandanya orang yang sanggup menjaga siamnya, qiyamnya dari pertengahan Ramadan sampai berikutnya. Nih, 15 kesonoinnya akan semakin berat godaannya. Sekarang sahur romannya kita udah rada ogah-ogahan. Bener kagak? Makan apa baik serba salah. Kadang tuh puasa kita tuh salahnya nih Pak, begini Pak. Ini salahnya puasa kita tuh. Salahnya puasa kita tuh, kita itu bukan menahan hawa nafsu. Puasa kita mah nyempurnain hawa nafsu. Berasa kan begitu Pak? Halo? Seperti itu. Ini Pak, nih, kita di tengah hari Pak, itu udah ngebayangin Pak, buat ntar buka Ramadan kalau pakai es campur aja. Benar. Ibu-ibu nih habis sahur Pak, entar jam 8 Pak, itu di warung sayur udah ngomong begini, entar buka pakai apa ya? Bu, begitu apa kagak? Tuh kan, padahal baru jam 8 pagi. Itu Pak, pas kedengeran maghrib bunyi, apa aja masuk sama kita? Bener kagak? Itu nuntasin hawa nafsu kita mah, bukan nahan hawa nafsu. Makanya Nabi mah ngajarin bukanya pakai korma, sahurnya juga pakai korma. Sanggup nggak kita begitu Pak? Kita mungkin yang rada tua rada sanggup. Lah
anak habis pada dikatain bocah. Bapak pelit amat Pak, buka timbang begini doang. Ribet apa kagak? Ribet, makanya kita mau puasa, kadang-kadang tuh salahnya kita belum bisa nahan hawa nafsu sepenuhnya. Kita mah nuntasin hawa nafsu. Kalau udah dengar maghrib, orang Indonesia maka nggak pernah tepat janji, Pak. Benar. Janji jam 8, datang jam 9. Itu orang Indonesia. Biasa orang Indonesia. Orang Indonesia cuma bisa tepat janji waktu buka. Lah itu doang udah kagak ada lagi. Bener ya? Bener apa bener? Makanya nih Pak, Ramadan tahun ini jangan pernah kita sia-siakan. Apalagi kita itu menganggap Ramadan ini hanya sekedar lewatan. Bisa jadi Pak, ini Ramadan yang terakhir buat kita. Ambil keistimewaan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau udah lempengan kayak begini, godaan makin besar di luar rumah. Terkadang kita di rumah doang puasa, kita keluar Pak, udah orang banyak yang gak puasa. Bener apa bener? 3 hari yang lalu Pak, jadwal saya di Kejaksaan Agung. Saya ngejar waktu, saya naik motor sampai di Panglima Polim. Itu saya lihat kok orang udah pada makan ya di jalanan, di warung-warung pinggir jalan tuh banyak tuh. Pikiran saya itu udah maghrib. Saya lihat kok baru jam 6. Sampai di Blok M Bulungan baru maghrib. Lah berarti itu orang kan kagak puasa tadi. Bener. Itu orang udah bebas aja Pak, kagak ada malunya. Padahal kalau dia mau malu aja di dalam kitab Al-Futuhat Al-Aliyah disebutin man qama bi hurmati Ramadan. Siapa orang yang sanggup menghormati hadirnya bulan Ramadan. Maksudnya menghargai dah orang-orang yang lagi puasa kalau emang dia kagak kuat puasa. Itu orang waffaqahullahu ta'ala min Ramadan ila Ramadan. Nanti itu orang bakal Allah kasih kesempatan untuk ada di tempat kebaikan dari Ramadan tahun ini sampai Ramadan berikutnya. Itu baru hormatin Ramadan doang. Apalagi mau ngambil keistimewaan Ramadan. Makanya kita nih Pak, termasuk orang yang beruntung. Kita tuh orang Islam yang ada di Indonesia, semuanya patuh tentang urusan kewajiban. Ada Pak, itu negara itu Islam Pak, tapi dia nggak boleh puasa, nggak boleh sembahyang. Bapak kenal nggak negara Senegal? Itu kan ada pemain bola cakep tuh dari Senegal. Itu negaranya Muslim Pak, tapi amal Ramadan dianggap kagak wajib dia puasa. Ada di Afrika paling timur itu ada negara namanya Greenland. Sama tuh negara sama Uzbekistan, negara Muslim juga tuh Pak. Itu negara Muslim itu lebih parah. Kalau puasa, kalau sembahyang itu orang ditangkap. Kalau Ramadan datang kayak begini, kalau dia puasa, dia ditangkap. Kalau yang kerja nggak boleh puasa, sebab dianggap kalau dia puasa menurunkan produktivitasnya. Makanya Presiden Uzbekistan itu pernah meninggal punya penyakit yang nggak waras-waras. Kita ini termasuk beruntung Pak. Semua orang Islam yang ada di sini di negara kita ini paham tentang urusan kewajiban termasuk puasa Ramadan. Karena cuma Ramadan yang jadi jalan benteng iman. Benteng iman paling kuat Ramadan, amal qiyam Ramadan di dalamnya. Kalau kita terus bertahan
Allah akan kuatkan iman kita dari Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya ini awet-awetin, paksa-paksain dah dalam bulan ini. Bener ya? Pokoknya enak kagak enak, enak-enakin aja. Terawih resep kagak resepin aja. Paksain aja Pak, paksain. Sebab kalau kita nih mau ngikutin dorongan hawa nafsu, karena kan paling berat dorongan hawa nafsu, benar? Makanya kata Nabi, bulan berkah itu cuma bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bulan Ramadan bulan berkah. Apa yang dimaksud bulan berkah? Pertama, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, terbelenggunya para setan. Pak, Bapak percaya nggak kalau setan diikat? Siapa yang ikat, Pak? Ramadan itu bulan berkah, dibukanya pintu-pintu surga. Emang orang itu bisa masuk surga? Kudu mati dulu berarti. Benar? Terus apa manfaatnya itu pintu surga dibuka? Sekarang kalau pintu surga udah dibuka, Bapak mau ngapain? Mau masuk. Berarti kalau pengen masuk surga, kudu mati, begitu? Siap-siap masuk surga. Benar begitu? Emang setiap yang dipanggil Allah kudu mati? Lah kagak, Pak. Itu 5 waktu kita terus dipanggil Allah, emang mati kita? Maksudnya begini, Pak. Tuh dibukanya pintu surga, kita disuruh masuk, jalan-jalan ke situ. Surga mah tempat kesenangan. Maksudnya apa? Kalau orang lagi puasa, usahain diri itu memberikan kegembiraan buat orang lain. Maksudnya begitu. Banyakin kebaikan. Ramadan dibukanya pintu kebaikan, yang dimaksud dibukanya pintu surga, kuatkan kekuatan yang ada di dalam diri untuk mampu melakukan kebaikan demi kebaikan dalam setiap waktu yang dilewatkan di saat Ramadan. Itu maksudnya. Setan dirantai, itu orang puasa mesti banyak aja. Benar apa benar? Benar apa benar? Setan paling berat itu, Pak. Nih godaan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jihad paling gede itu kata Nabi, jihad melawan hawa nafsu. Jadi setan mah nih, Pak. Setan mah kagak pernah maksa sama kita. Dia mah tiba ngajak doangan. Makanya jangan suka nyalain setan. Emang begitu di dalam Al-Quran. Illa an da'autuhum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Itu kata Al-Quran. Saya mah tugas saya cuma ngajak doangan. Situ yang mau saya ajak. Tuh kan setan gitu. Makanya jangan suka menghina saya. Hinalah dirimu sendiri. Itu omongan siapa, Pak? Itu omongan siapa, Pak?
Itu omongan siapa, Pak? Berarti saya setan dong. Jadi setan mah nggak pernah maksa. Dia mah cuma ngajak lengan. Lagian mau ngikut ajakan setan. Makanya besar yang bikin kesalahan adalah hawa nafsu yang kita punya. Makanya puasa yang benar sebenarnya yang ngikat setan diri kita sendiri. Kalau kita puasanya kagak benar, berarti kita kagak mampu ngikat setan. Paham sampai di sini? Makanya puasanya sama tarawehnya benerin, insya Allah. Pak, saya cuma ngingetin, Pak, termasuk sama diri saya. Kita itu emang sama-sama kayaknya belum berhasil dah. Bener kakek? Hawa nafsu itu waktu dibakar, Pak, dia ngelawan, Pak. Ngelawan. Tuh hawa nafsu waktu dibakar, semakin panas itu bakaran buat hawa nafsu, dia makin ngelawan. Didingin, Pak, tuh hawa nafsu. Makin jelek nggak? Oh, jelek nggak? Kaget, makin kagak nyerah. Dia ngomong tuh hawa nafsu, saya cuma bisa kalah pakai lapar. Makanya puasa tuh buat nahan hawa nafsu yang bisa kita kalahin hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Makanya puasa yang sempurna itu orang bisa ngalahin hawa nafsunya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya mumpung masih di hari ke-15, jangan sampai kita udah capek-capek puasa, udah capek-capek taraweh, tapi kita termasuk orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Al-Quran ngingetin kita nih. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya hum yahsabuna wa annahum yuhsinuna sun'a. Pak, ada orang nih, kata Allah, ada orang yang udah bikin kebaikan, dia menganggap kebaikannya udah bener banget. Ternyata dia termasuk orang-orang yang rugi dengan perbuatannya. Sia-sia dia berbuat di dunia. Jangan sampai, Pak. Makanya kalau pengen kagak sia-sia puasa kita, nih ada 6, Pak, yang perlu kita buang. Ada berapa, Pak? Bu, ada berapa, Bu? Itu mesti nyambut aja ya. Berarti dia dengerin padahal ngelihat orangnya. Ada di bawah. Oh, ada TV-nya. Ini terakhir tuh. Kita nggak usah pakai jam 6 dong kan? Bapak sanggup sampai jam 8. Ya saya ngikutin aja, Pak. Tapi kalau sampai jam 8 itu mana dalam keluar. Bapak udah pernah belum melihat orang ceramah pingsan? Ini kata Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmadnya nyebutin nih, yang 6 perkara ini Pak lagi puasa kudu dibuat. Karena Allah kagak resep sama hambanya yang punya sifat 6 ini.
Nih kalau aku kita bahas 20 menit. Berarti 6 kali 20. 120 menit. Berarti 120 menit 2 jam. Dia pas dah jam 8. Ini kata Nabi, innallaha yuhjidu kulla ja'lariyyin jawadin sakhabin bil aswad jibatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Tuh yang 6 perkara. Bapak paham itu? Paham bukan? Ya udah Bapak dengerin aja. Jadi Allah tuh kagak resep sama kita. Termasuk nih di puasa 6 sifat ini kudu kita buat. Pertama, jahlariyyin, orang yang punya sifat sombong. Sombong di sini ada 2 yang dimaksud sombong di sini. Yang dimaksud sombong di sini orang yang kalau dikasih nasihat kebaikan kagak ngeroin, sombong dia. Orang kalau tahu ada musola, ada masjid rame orang datang ibadah, dia pura-pura, sombong dia. Orang yang banyak orang pergi terawih tapi dia masih pelagak-pelagak. Tahu pelagak-pelagak? Pura-pura, sombong dia. Orang yang tahu satu kampung lagi pada puasa tapi dia ngopi pagi-pagi, sombong katanya. Ibu-ibu, Bu, kalau dia kagak pernah tawa sama laki, sombong dia. Bu, Bu, kalau ibu-ibu nih suka ngerogoh dompet laki, mati dia. Ibu suka ngambil duit laki apa kagak? Emang apa suka ngambil duit laki? Laki pelit. Emang ada orang laki yang pelit? Ada emang orang laki kadang-kadang sama bini dewek mau pelit, sama bini orang baik, ada laki begitu? Jadi yang maksud sombong di sini itu orang kagak mempan nasihat, kagak mau diajak kebaikan. Itu orang sombong, Pak. Diibaratin tuh orang kayak Fir'aun. Fir'aun kan diajak kebaikan kagak mau. Itu kan Bapak dengar cerita Fir'aun. Fir'aun mau tenggelam yo. Sebenarnya malaikat Jibril itu mau ngangkat tuh Fir'aun biar jangan kelelep. Tapi saking kagak resepnya sama sifat sombongnya Fir'aun, waktu ngap-ngapan dijejelin tanah mulutnya Fir'aun. Itu sama malaikat Jibril. Saking kagak resepnya tuh malaikat sama orang yang punya sifat sombong, kagak mau diajak kebaikan, kagak mau diajak buat jalan di mana jalan surga buat dia, sombong itu dia. Terus yang dimaksud sombong di sini juga, kalau ada orang yang masih ngeremehin orang lain, ngerendahin orang lain, dia termasuk orang yang sombong, yang disebut oleh Nabi ja'lariyyin. Atau buang Pak di saat puasa, insya Allah.
Terus yang kedua, jawazin. Jawazin itu orang ngumpulin harta tapi pelit. Duit mah banyak tapi urusan sedekah kedorong. Bener apa bener? Bener apa bener? Kita kan termasuk orang paling pelit, Pak. Bener kagak? Urusan sedekah kita paling pelit. Ngitung-ngitung kita kalau sedekah. Bener apa bener? Kita, maksudnya kita semua sadar nggak Pak begitu, Pak? Itu namanya jawazin. Sedekah di bulan Ramadan menjadi tempat yang paling indah pahalanya. Banyakin sedekah karena Rasulullah orang yang paling dermawan di saat ada di bulan Ramadan. Ikutin apa yang menjadi perbuatan perilaku baginda Rasulullah Muhammad. Dua, buang sifat ngumpulin duit cuma buat urusan dunia. Ingat sedekah. Sedekah itu kata Jalaluddin As-Suyuti, ada sedekah yang satu wawahidatun bi asyra. Sedekah satu dibalasnya 10. Itu sedekah ala sahihil jismi. Sedekah sama orang yang badannya sehat. Satu dibalas 10. Ada sedekah satu dibalasnya 90. Itu sedekah sama orang yang alal mubtala wal a'ma. Orang yang punya cacat fisiknya, nggak bisa ngelihat. Tuh sedekah Pak. Satu balasannya 90. Ada sedekah satu balasannya 900. Enak kagak itu? Enak apa kagak? Itu sedekah sama saudara yang lagi butuh. Makanya sama saudara jangan pakai hitung-hitung. Bantuin mah bantuin aja kalau mau bantuin. Kalau kagak mau bantuin jangan ngatain. Benar-benar. Kalau nggak sanggup bantuin jangan ngatain, tapi kudunya doain. Kita mah kadang sama saudara kayak musuh. Benar. Kita sama saudara kayak orang lain. Orang lain kayak saudara. Benar nggak begitu? Itu sedekah sama saudara satu balasannya 900. Ada sedekah paling cakep Pak. Sedekah yang selanjutnya itu satu dibalasnya 900.000. Sedekah sama orang tua. Tuh sedekah sama orang tua. Gede tuh Pak. Kalau lempengan ini Pak nih kita ngasih beras orang tua sekarung. Besok dapat 900 ribu karung Pak. Mau Pak ketiban beras? Ada sedekah paling tinggi tuh lagi. Sedekah sama guru itu paling tinggi tuh. Udah kagak ada hitungannya tuh. Sedekah sama guru paling tinggi. Sedekah sama guru paling tinggi. Kayaknya sedekah itu ajaran Nabi yang Ramadan itu kita bisa ngilangin kesombongan, bisa ngilangin kepentingan dunia. Sedekah. Terus sifat yang selanjutnya jibah bilail. Malam jangan banyak tidur. Ramadan isi malam-malam Ramadan itu dengan banyak istighfar, banyak baca Quran, banyak zikir. Malam-malam Ramadan itu ada awat mustajabah, di mana doa-doa kita Allah dengar. Capek Ustaz kan taraweh juga. Taraweh disalahin. Capek Ustaz pagikan puasa disalahin. Orang itu Ramadan ngajarin biar kita malamnya jangan banyak tidur. Isi di malam.
Ini mah kagak pakai siang tidur, malam tidur. Baca Quran kan sebenarnya kalau hitungannya paling gampang baca Quran. Bener kagak? Kalau pengen khatam tuh 3 lembar, 3 lembar, 3 lembar, kan 9 lembar cuman. Ya kan habis subuh 3 lembar, habis johor 3 lembar, habis asar 3 lembar, kan 1 juz 9 lembar. Bener kagak? Kelar itu sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. Dia emang Ustaz ngomong gampang. Bener kagak? Mengerjainnya bener kagak? Baru selembar aja anggo mulu anggo. Iya, kita kalau ngaji nggak apa sih ya? Baru aja selembar anggo. Susah padahal timbang 3 lembar. Itu kan kalau pengen mau khatam begitu. Kalau pengen banyak khatamnya, ya tinggal kali aja. Habis setiap sembahyang 5 waktu, kelar capek ngaji, tidur, gitu. Ini mau kita kagak, ngaji kagak, tidur banyak. Siang kita tidur, malam kita tidur. Ramadan, kata Nabi, kalau pengen kagak dibenci oleh Allah, kagak pengen rugi, jangan banyak tidur malamnya. Begitu juga himarin bin nahar. Siang jangan jadi tempat cuma buat makan. Itu kan orang yang kagak menghormatin puasa begitu. Benar benar. Orang yang paling Allah benci kata Nabi. Terus yang terakhir, ada orang yang pintar urusan dunia tapi kagak pintar urusan akhirat. Maksudnya keret sama dunia tapi kagak keret sama urusan akhirat. Resep sama urusan dunia tapi kagak resep sama urusan akhirat. Baik-baik. Kalau ada di antara kita sifat 6 ini, di saat kita ada di Ramadan, kita termasuk orang-orang yang paling rugi dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah hindarkan kita dari sifat-sifat yang 6 perkara tersebut. Ramadan menjadi madrasatul ruhaniyah buat kita, sekolahan buat kita agar keluar Ramadan nanti kita berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sampai jam 6 segini aja deh ya. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya tandain kayaknya dari tahun lalu orangnya begini dia. Alhamdulillah masih pada sehat. Ini musola kita cakep begini ya Allah. Kalau isinya kagak kan kita malu sama karpet, benar-benar bisa dikatain karpet kita. Makanya kerap pindah. Kalau bisa sholat wajibnya tetap kayak begini nih, walaupun di luar bulan Ramadan, insya Allah. Tapi kayaknya kagak dah. Ya mudah-mudahan begitu kan. Ya kalau di luar bulan Ramadan, ntar ya udah masuk tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Syawal nih, habis lebaran sehari. Itu kan godaan berat banget. Ditanya Bapak Anut lagi silaturahmi, bagus dia. Bagus kan? Silaturahmi bagus. Cumanan kagak istiqomah. Bagus emang silaturahminya. Cumanan masjid jadi musola jadi diporak-porakin. Itu godaan itu yang padahal baik, tapi godaan berat itu. Kita kurang istiqomah. Kalau udah keluar dari Ramadan, enggaknya bukannya cuma kita berhasil di Ramadan saat ini, tapi di luar Ramadan, insya Allah berhasil taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Ramadan ini bersih dari segala dosa, meningkat segala macam taat. Insya Allah kalaupun Allah wafatkan kita, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah bi hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا أمر بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.